Tidak salah be, di dunia hukum bisa bersalah. Ada salah satu dari pihak pemerintah yang hadir, walaupun tidak membantu si mantan napi. Tidak bisa ditutup-tutupi, karena sudah banyak yang tahu. Yang disalahkan, data kutip, yang disalahkan, yang dicepui, kami itu ada loh. Kami juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak gitu. Dan kita melekkan pemerintah untuk lebih peduli. Prabu Muli itu kan banyak yang perlu dibenahi ya. Oh, iya. Bapaknya boleh dihukum karena kesalahannya, orangnya pernah boleh dihukum, tapi anaknya jangan. Okay, let's go. Sudah lama sebenarnya nggak ketemu Kak Arif ini. Terakhir dulu zaman ngeband nggak ya? Ngeband. Zaman ngeband dulu siapa yang nggak tahu Kak Arif yang sering mengadakan acara-acara band di Pramuli, datangkan artis itu Kak Arif. Masya Allah. Ya, kalau belanja itu di mana? Di Arif Arnik. Masya Allah. dulu aku sempat berhenti kenal Kak Arif tuh karena aku di luar kota Kak dulu Kak. Iya. Jadi kan kemarin ketemu lagi, sempat gabung lagi sama Kak Arif kan. Kita ketemu di acara-acara yang lainnya. Jadi sekarang apa aktivitas Kak Arif ini sebenarnya? Aktivitas menyibukkan diri. Yang penting asik baik, bermanfaat bagi wong. Jadi kita bermanfaat kan tidak mesti kita jadi bos, tidak mesti jadi apa kita bermanfaat jadi pejabat. Tapi mana kita bermanfaat bagi Prabu Muli. Tapi yo kita pikir juga income gitu ya. Terakhir Kak Arif nih lurah gak ya? Lurah Gunung Kidul Barat, bener ya? Betul ya? Iya. Lokasi IDR nih. Sebenarnya kami itu nak minta izin sebenarnya lokasi di sini, cuma berhubung kakak tidak lurah lagi. Masih ada bau-baunya. Boleh dikenal ke masyarakat sini. Boleh. Insya Allah masih kenal. Tapi memang luar biasa Kak. Kalau lihat kakak di lurah dulu Kak ya, jejak digital tuh tidak bisa dibohongi Kak. Betul sekali. Jadi dilihat di Facebook, di media online segala macam tuh kinerja Kak Arif selagi jadi lurah tuh luar biasa kalau aku lihat kan. Adanya taman, kemudian kemarin sempat viral ngebantu masyarakat yang susah segala macam itu. Kalau aku lihat sih proyek-proyek untuk lurah tuh ada di Kak Arif kemarin itu yang lebih menonjol untuk Prabu Muli ya. Boleh cerita sedikit Kak, sebenarnya apa baik Kak yang sudah Kak Arif lakukan waktu jadi lurah dulu Kak? Kalau yang di dekat sini kita bahas yang di sekitar IDR kreatif ini ya. Itu ada Posyandu. Posyandu Kota Prabu Muli, Posyandu satu-satunya posyandu terbesar mungkin di Sumsel bahkan. Di Sumsel ya? Iya, tanpa menggunakan APBD. Jadi APBD loh. Biayanya dari hebat kan? Hebat dulu dong. Iya pasti jelas hebat dong. Jadi Posyandu tanpa APBD itu ya berkat kita karena upaya kesehatan masyarakat untuk masyarakat. Dengan dikomandoi seorang lurah waktu itu beneran aku. Jadi Cak Mano supaya masyarakat itu bergotong royong membuat sampai-sampai mereka itu berdonatur sendiri. Aku ajak kasarnya kita beribadah lah, beribadah dengan bentuk proyek. Biasanya ibadah tuh ke arah bangun masjid, tapi ini kan kemaslahatan umat juga kan. Mana masjidnya pun nak rame kalau masyarakatnya sakit galau. Betul. Contoh COVID kemarin, makanya kita upaya kesehatan masyarakat dari tingkat bawah itu Posyandu lansia itu di situ juga Posyandu balita. Makanya kita bentuk sama-sama sampai ada yang nyumbang. Wah Pak Lurah kami tidak bisa nyumbang duit ya. Nyumbang centong semen. Atau kami baru beli centong semen tapi tidak digunakan. Wah kasih. Jadi kita tidak membatasi siapapun itu. Jadi benar-benar swadaya pada waktu itu. Swadaya dari murni dari masyarakat dan beberapa donatur memang. Betul. Mungkin di dalam Posyandunya sendiri ada semacam kayak ini ya. Ada poster yang mengucapkan terima kasih kepada donaturnya kan. Pada perusahaan sekitar, orang-orang yang tidak mengikat. Dalam artian ya mereka yang memang ikhlas untuk mendonasikan ke situ. Betul. Alhamdulillah karena kita menggunakan media sosial kan, mereka percaya. Jadi termasuk kita ya orang menyumbang semen 3 sak, kita foto 3 sak, kita upload, itu bukan ria. Benar. Kita mengajak salah satu dakwah. Intinya sebenarnya itu dakwah. Jadi kita nyumbang 3
sak, ya kita foto aja 3 sak ini sudah diterima dari, kalau tidak mau disebut hamba Allah. Makanya ucapan pertama di atasnya tuh terima kasih kepada hamba Allah, baru bla 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 perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang ada donatur yang mau disebut, ada yang tidak. Ada yang tidak. Kalau tidak tetap kita sebut hamba Allah. Selain Posyandu Kak, yang di luar pemerintahan pakai APBD itu apa yang sudah tanpa APBD? Ada jembatan di RT 3 RW 3 itu kalau salah. Jembatan kita gunakan lebarnya sekitar 4 meter kali 9 meter. Alhamdulillah tanpa APBD, berkat gotong royong juga. Dan banyak juga hamba-hamba Allah yang membantu. Kalau lurah ini kan ya didului-dulu lah. Kalau lurahnya nyangkol sekali, biasanya masyarakat nyangkolnya 10 kali. Pasti belok. Jadi kalau lurahnya nyumbang semen sesak, yang lain nyumbang. Jadi memang lurah ini memang perpanjangan tangan dari wali kota Kak ya. Betul. Untuk pergerakan di kelurahan Kak ya. Betul. Karena bagaimanapun kadang kita di lurah itu kan tidak ada jam. Kadang kan banjir malam-malam keluar lurahnya muncul. Karena masyarakat juga pengen ada salah satu dari pihak pemerintah yang hadir, walaupun tidak membantu, setidaknya dia merasakan ada hadirnya seorang minimal kehadiran. Ya? Makanya aku posting dan mengajak teman-teman waktu itu, waktu di zaman itu, mengajak sekali lagi itu dakwah. Betul. Dan memang pada waktu itu kalau aku pribadi lihat, kalau salah satu lurah di Pramuli, kakak yang paling aktif bersosial media ya. Betul, sampai dia ngomong ke lurah Facebook loh. Iya, ada sampai dapat gelar Facebook. Lurah Facebook. Mereka mau nilai apapun itu terserah. Bahkan sampai sekarang aku lihat kayaknya rajin konten. Dolar. Lah banyak ini bintang berarti. Sekedar mengisi hari, sekedar mengisi dengan kreativitas. Dengan kreativitas itu tidak bisa kita pikirkan lebih jauh, kadang nggak keluar, tapi di depan mata kita ada suatu inovasi dan kreativitas bisa kita ambil. Iya, benar-benar betul. Karena lihat Pak Doni, Bung Doni ini, lihatnya ada kreativitas yang pengen kebangun. Sesuai, ide yang kreatif ya. Jadi kami pengen berkreativitas, pengen meneruskan jejak-jejak kreativitas dari salah satunya Kak Arif, pengen kami teruskan ke depannya kan. Walaupun tidak jadi lurah kan, mungkin dari segi apa bisa kami berkreativitas kan. Pertanyaan bagus men. Kak Arif, jadi kemarin sempat Kak Arif ini kan apa sih nyebutnya musibah, mungkin musibah lah bahasanya ya. Itu udah usah aku bahas, tapi setelah dari situ nih Kak Arif ini cepet nih Kak beradaptasinya kembali, kemudian bersosial lagi, banyak hal-hal yang pengen kami kepui Kak. Termasuk yang baju kakak pakai ini Kak. Pena manap. Apa Kak pena manap itu? Jadi lihat di depan aja nanya ini ya. Iya. Jadi pena manap itu kami beneran waktu pesantren kemarin kan banyak melamun itu. Oh ya pesantren di Sukajadi ya? Sukajadi. Hampir 2 tahun gitu pesantren di situ. Karena ya kadang kawan-kawan di luar ya manap artinya mantan napi, tidak bisa ditutup-tutupi karena sudah banyak yang tahu. Jadi kadang minder keluar dari sini. Iya. Belum minder keluar dari pesantren itu pengen kadang kondangan baik. Ini kondangan ya, masalah takziah kadang kondangan malu tampil di tengah masyarakat. Makanya salah satu contoh lah, apa ngomongnya contoh eksempel lah. Ya aku memberanikan diri. Ya kita sudah nebus apapun yang terjadi di situ. Dan mereka di situ juga manusia juga. Semua manusia ada salah. Kadang tidak salah di dunia hukum bisa bersalah. Ya kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia itu betul terus tidak bisa. Betul. Siapapun itu. Semua manusia itu pasti punya salah. Iya. Jadi ya kita bangkit dari kesalahan, mungkin kita bangkit dari yang disalahkan, tanda kutip yang disalahkan, yang dicepui mungkin juga. Kita bangkit dari situ. Ya ayo kita jangan lagi ke arah situ. Kita ajak kawan-kawan untuk membentuk suatu komunitas yang saling membantu, saling mengasih informasi, saling dukung-mendukung. Misalnya tentang pekerjaan di sini kan. Ya, kalau mungkin kalau biasanya yang dari sudah selesai pesantren tadi kan agak susah juga untuk cari pekerjaan ya. Maka jadi salah satu itu juga. Kita tampung, kita bikin wadah, kita kasih kreativitas mereka. Mudah-mudahan ke depan bisa dilihat. Karena aku pernah menjabat juga,
kadang kan pemerintah itu susah untuk membantu satu orang. Tetapi kalau kelompok masyarakat yang apalagi di situ berbadan hukum, misalnya kelompok sosial masyarakat, peduli yang hobi bercocok tanam, ataupun kelompok wanita tani, ataupun kelompok masyarakat yang perikanan, itu kan pemerintah bisa melihat. Dan di sini teman-teman yang manap mungkin punya keterampilan dengan hal itu, kita bikin biovlog ataupun apa, kita minta bantuan sama pemerintah. Kami itu ada loh, kami juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak gitu. Dan kenapa harus minder? Itu lagi, asalkan mereka tidak mengulangi lagi. Mungkin yang narkoba stop lah, kita ajak kawan-kawan. Pada intinya tuh lebih ke pendampingan juga lah kayaknya untuk ini. Karena kemarin juga lihat kakak di berita online aku baca itu bantu untuk HUT RI segala macam. Betul, iya. Jadi jangan kita sudah keluar kita sama loh. Kita bantu juga, mungkin kita tidak mampu bantu banyak, bantu sedikit. Yang penting bermanfaat bagi mereka. Di dalam itu karena sudah saya lihat, kadang kan bungkus nasi gemuk baik dibaca kan. Iya. Mau mana kita ngasih buku bobo. Oke Kak Arif. Jadi menarik Kak Arif untuk kita bahas lebih lanjut lagi tentang pena manap ini. Asik. Karena ini baru kulit-kulitnya sedikit. Sebelum kita lanjut Kak, ada sedikit game namanya IDR kreatif. Sekali lagi ini diomong ke nih. Ini belum mandi, belum makan, belum apa-apa tanpa terkonsep loh. Tanpa terkonsep ini. Iya, jadi kita juga memang tidak janjian, jadi memang kita mengalir dia ini. Ini diculik sama Bang Doni ini. Ya, oke kawan-kawan, nanti setelah ini kita akan main game bersama Kak Arif, tetap di IDR Game. Kembali di IDR Game. Oke Kak Arif, ada game sedikit Kak, game IDR Game. Kakak cukup jawab cepat. Sama alasan kakak pilih jawaban itu apa Kak? Pertanyaan pertama, usaha distro atau usaha kuliner? Distro. Kenapa distro Kak? Kalau tidak bisa masak, bisa makan deh. Karena dulu sempat ini kayaknya sekarang masih buka enggak Arnik? Distro Arnik lagi vakum ya. Ada rencana dibuka lagi? Insya Allah ya. Oke. Kemudian kerja atau usaha? Usaha. Selanjutnya ngeband atau off-road? Agak berat ya. Ngeband atau off-road? Ngeband belah dulu. Ngeband. Kenapa Kak? Kan kakak juga sering off-road dulu ya? Karena ngeband tuh pakai gitar bass sudah ngeband. Dulu tuh salah satu teman-temannya salah satu idola aku juga, karena salah satu yang punya Rubicon tuh Arif gitu kan, agak gagah kan. Orang pakai Strada, pakai Jimny off-road, Kak Arif pakai Rubicon. Itu dulu ya. Iya. Tapi ternyata lebih milih ngeband ya. Berarti kami titip Kak, datang ke lagi artis Kak. Masya Allah, mudah-mudahan amin ya Allah. Mudah-mudahan di Jawa. Iya, kalau zaman-zaman kami sekolah dulu tuh kan sering ketemu artis tuh gara-gara kakak juga kan. Masya Allah. Ada acara band, asik kan? festival band, asik lah. Sejarah ya, dari Pramuli kota kecil ya, ketemu artis tuh langsung jogol nih kan. Kemudian selanjutnya Kak, di bidang pemerintahan ya, oposisi atau di dalam pemerintahan Kak? Kalau sekarang oposisi sih. Oposisi ya? Nah, tapi lebih ke arah kritik dan saran dan membangun karya. Kenapa Kak? Alasannya apa Kak? Ya kalau dia tidak mampu untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi di dalam pemerintahan, ya kita kasih sampel kecil, Bay. Kita tidak mengeritik secara membabi buta. Betul. Tetapi kita kata, ini loh, misalnya bangun jalannya tipis, kita buat dulu jalan yang bikinan kita, walaupun cuma 5 meter. Betul. Kita kasihkan sama masyarakat. Ini loh bangunan kami 5 meter, tapi tebalnya sama ini. Ngomong apa dia? Jadi walaupun kita sekarang kategori masyarakat ya, masyarakat biasa kan. Jadi memang perlu adanya oposisi kayak untuk kritik, membangun lah pasti kayak. Membangun. Oke. Kemudian prioritas untuk masyarakat atau tetap peduli untuk masyarakat tapi bukan prioritas. Jadi mengutamakan masyarakat atau tidak Kak? Ya, mengutamakan masyarakat. Dengan kondisi bukan lurah lagi sekarang. Ya, tetap bukan masyarakat sih, Pramuli kalau aku. Ya, masyarakat Pramuli langsung lingkup besar ya.
Di situ ada masyarakatnya, di situ ada lingkungannya, Oh iya, di benar. situ ada pemerintahnya. Jadi seluruhnya memang aku peduli dengan Prabu Muli, dengan busuk masamnya Prabu Muli lah kasarnya. Boleh. Jadi semasa lurah tadi kan kerja kakak itu mungkin kecil ya. Dia cuma sebatas di Kelurahan Gunung Kidul Barat. Mungkin sekarang kakak bisa untuk seprabu Muli kan, Prabu dengan Muli. cara apapun kak ya. Dengan cara Karena apapun. aku pikir kak, kakak itu dari taman, dari kelompok tani, dari posyandu itu rata-rata pakai dana pribadi. Kata orang donatur yang di luar pemerintahan, di luar APBD. Artinya walaupun bukan status lurah, berarti bisa dong kak Bisa. membantu Prabu Muli. Ya, karena makanya dari itu Facebook kan penuh media sosial ya. Media sosial sekali lagi memang dibutuhkan. Waktu kita dibantu donatur ya kita post, dibantu semen 3 ya kita postnya 3. Oke. Kita mengajak semuanya yang lain-lain itu untuk lebih peduli lagi Benar. berdakwah. Jadi memacu semangat dan biar tergerak juga lah untuk Iya, masyarakat yang lain kan untuk Betul. ikut membantu. Betul. Kalau ada rezeki lebih apa salahnya udah kayak Ya, yang saro biar lagi galak bersedekah kan minimal tenaga. benar lah paling tidak idaknya tolong doa weh Nah. gitu untuk Prabu Muli nih. Kalau udah bisa memperbaiki jangan ngerusak. Iya, benar-benar. Oke, bukan sih kak, gini selesai. Jadi kak kembali lagi soal pena manap. Jadi pena manap ini ada 2 sisi kak ya. Kalau aku telaah berarti untuk benar-benar pena itu peduli narapidana, artinya kawan-kawan yang masih sekolah di pesantren. Kemudian ada manal, mantan narapidana kak ya. Jadi itu dua-duanya dikerjakan kak. Insya Allah dikerjakan. Dan keluarga besar dari narapidana itu yang menjadi sorotan kita. Kalau di narapidana kan, ini contoh lagi nih, menarapidana itu orangnya kan dihukum tuh, orangnya ataupun kepala keluarganya dihukum. Toh anak istrinya kan masih Iya. butuh perhatian juga, butuh kepedulian juga. Dan kita melekkan kota ataupun pemerintah untuk lebih peduli sama dia. Iya. Karena kalau penduduk miskin itu sudah pasti, kita pendataan penduduk miskin dari dulu sudah jalan. Tapi pendataan mereka yang kepala keluarganya lagi di pesantren itu jarang sekali. Saya pernah menjabat tapi nggak pernah. Coba kalian semua data masyarakat kalian yang kepala keluarganya dihukum. Nggak pernah. Oh, iya. Bapaknya boleh dihukum karena kesalahannya. Orangnya pernah boleh dihukum, tapi anaknya jangan. Betul. Jangan sampai anaknya itu terlibat juga seperti bapaknya. Iya. Contoh, putus sekolah. Anaknya di dalam, ini saya berbicara karena saya pernah ada di pesantren. Anaknya putus sekolah. Nah, mau jadi apa nih anak-anaknya itu? Kalau bapaknya nih gara-gara maling besi rel. Anaknya putus sekolah. Tidak nyampe ke SMP. Siapa yang peduli? Iya. Kalau tidak kita yang pernah merasakan. Dan ini kita kesuarakan ke mereka yang peduli. Benar. Yang peduli itu banyak. Kalau lihat di beberapa media nasional kayak memang benar kak, aku sepakat karena ini kan sanksi sosial nih bagi kawan-kawan mungkin apalagi yang kasusnya udah berat ya mungkin yang sudah bicara kriminal lah Iya. di dalam itu. Tapi berefek kepada keluarga yang ditinggalkan. Keluarga, itu kan bahkan betul. anak istri bahkan kena sanksi sosial. Betul Padahal kalau bisa ya, kalau bisa jangan sampai mereka terlibat karena yang itu melakukan hal itu kan si oknum Bapaknya kalau kita anggap kan iya kepala keluarga, sedangkan yang di sini ini masih harus tetap hidup. Sudah mungkin salah satu juga kak kalau boleh tambahan nanti untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kak, karena beberapa lihat di media gara-gara suami lagi sekolah tiba-tiba istri meninggalkan mungkin karena tidak ada pembinaan, mungkin melalui penamanap itu bisa menjadi pembinaan juga ya. Insya Allah, karena kita juga menjalin kerjasama atau menjalin komunikasi tidak sekedar kita sesama mantan napi, tetapi kita juga membuka bagi mereka yang peduli. Iya. Karena di sini kan kepedulian juga di sini, peduli narapidana dan mantan narapidana. Jadi kepedulian itu mungkin mereka yang penasihat hukum yang mungkin kemarin pengen citranya lebih baik lagi, kalau pengen bersedekah dengan pemikirannya itu boleh. Maksudnya kita berkolaborasi, jadi nggak mesti dia mantan narapidana. Dan donatur juga pejabat, dewan boleh menjadi pembina di sini, menjadi pemerhati di sini. Karena selama ini mungkin Bung Doni juga belum pernah. Dan Persatuan Mantan Narapidana di Prabu Muli belum pernah ada kan? Belum. Nah, dan kepedulian kalau kita cuma sekedar bikin persatuan tapi tidak kepedulian dengan lingkungan ataupun sanksi sosial itu ya percuma aja dibikin, cuma sekedar bagi saya itu lebih baik bikin arisan. Pena manap ini lokal atau
nasional Kak? Sebenarnya ada persatuan mantan narapidana di beberapa kota, dikit sih, beberapa kota aja di Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah ketemu dengan Bapak Kakanwil, Bapak Kepala Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ilham Jaya. Dia mengundang kami. Oh ya, di berita terbaru kemarin ya. Berita terbaru kemarin dia mengundang kami karena kepedulian beliau terhadap mantan napi, karena itu bagian dari pembinaan dia. Jadi orang-orang yang keluar juga yang berpikir positif ataupun berkreatif, bahkan mereka tidak mau kembali lagi ke situ dan bisa merangkum semua, itu adalah hasil dari pembinaan. Berarti Kakak tuh termasuk membantu pemerintah juga ya? Membantu salah satu instansi Kemenkumham. Oke, terima kasih Kak. Itu sangat menarik Kak. Sebenarnya kalau mau kita bahas pada mana ini sangat panjang Kak ya. Panjang sekali ya. Ya karena 2 tahun pesantren juga. Sedikit Kak, singkat saja mengenai Kota Prabu Muli Kak. Sekarang kan Kakak tidak lagi sebagai lurah, sebagai masyarakat biasa, sudah menentukan arah politik Kak. Karena kita kan sebentar lagi menghadapi pemilihan kepala daerah ini sudah ada tanda-tanda. Kalau di sosial media sih kayaknya udah ada arah Kakak tuh kan. Tapi kalau boleh dibahas kira-kira sudah ada arahnya kemana Kak? Arahnya jadi Prabu Muli itu kan banyak yang perlu dibenahi ya. Pembangunan di Prabu Muli itu ya pembangunan bukan sekedar pembangunan fisik, pembangunan mental, pembangunan sumber daya manusia juga perlu dibangun. Karena tidak bisa kita mengatakan pembangunan ini hebat, pembangunan itu hebat, tetapi tidak ada pemeliharaan, tidak ada kepedulian dari masyarakatnya, pengawasan. Jadi memang kita butuh perubahan-perubahan dengan hal-hal itu kan. Ya, berarti oke lah, artinya Kakak mungkin sudah menentukan arahnya ya, kira-kira. Arahnya arah kiblat, tetap kalau sholat arah kiblat. Tetap pergi ke kiblat ya. Oke, Kak Arif, terakhir Kak Arif, sebelum kita akhir ini, nanti kami minta Kakak closing statement untuk kasih teman-teman di rumah, untuk yang nonton video ini, tapi untuk di Kota Prabu Muli khususnya, bahasanya kira-kira apa sih Kak motivasi buat kawan-kawan di luar, baik pun yang narapidana, mantan, maupun masyarakat Kota Prabu Muli untuk membangun Kota Prabu Muli ke depannya Kak? Oh, itu ya yang pertama itu kita jangan malu-malu ya, berkreatiflah untuk di Prabu Muli ini, untuk nyebut ke nama Prabu Muli. Dalam artian kadang-kadang Prabu Muli di luar sana ngomong dia balik mana, balik Palembang. Jangan, tetap kita Prabu Muli. Kenal-kenal Prabu Muli ini dengan busuk masamnya. Walaupun kita sudah menjadi apapun di Prabu Muli ini, kita jadi pejabat, kita jadi mantan napi, kita tetap berkreativitas, tetaplah bermanfaat bagi orang lain. Jadi walaupun kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaatlah bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi agama. Insya Allah kita kepada orang lain pasti lebih bermanfaat. Mungkin itu, Bay. Oke, terima kasih Kak Arif. Terima kasih banyak sudah datang di IDR Kreatif. Ya, ini dadaan ya.